Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Capricorn couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Maret 2025. Sorry banget ya Capricorn, saya baru online sekarang. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang melaksanakan ibadah puasa. Dan semoga diberi hati yang dimudahkan untuk merasa bahagia, merasa damai, bersuka cita di hati kamu, dijauhkan dari mara bahaya, bencana, malapetaka, dan penderitaan. Bersinar like a golden light, shining like a sunshine. Udah lama banget gak ngomong kayak gitu ya. Semoga kamu bersinar, Capricorn. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Capricorn yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel general reading. Vice versa, tidak resonate untuk semua Capricorn. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description ya. Oke, clarify Capricorn couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energi Maret 2000. Oke, jumping 2025. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Oke. Kenapa? Kamu lagi nungguin siapa? Kamu baik-baik saja kah? Kamu lagi nungguin siapa, Capricorn? Di sini ada masa penantian, merasa sudah atau lagi susah untuk melupakan ya. Kayaknya gue udah baik banget Nona, masih aja dijahatin sama dia. Kamu jahat. Oke. Sudah berbuat baik, sudah mencintai, sudah memberikan banyak hal ya di sini. Membangun hubungan ya, karena banyak harapan. Selama bersama kamu sangat fokus dengan sebuah hubungan yang kamu jalani, sangat passionate di sini. Oke, di sini ada The Empress. So, energi The Empress di sini, kamu dealing dengan seseorang yang mungkin punya magnetik dengan kemakmuran atau apapun yang dia lakukan di sini selalu berhasil ya. Seseorang yang memang ditaruh mahkota di atas kepalanya untuk menjadi magnet kemakmuran, cinta, kasih sayang di sini. Oke, pertumbuhan di sini. Tapi kamu melihat pasangan kamu ini sudah tidak lagi depending sama kamu. Dia udah nggak lagi bergantung sama kamu. Terkesan dia jauh dari kamu. Terkesan kalian itu nggak punya chemistry gitu. Jadi dia punya jalan sendiri, kamu ke kanan dia ke kiri, kamu lurus dia belok. Pokoknya selalu beda, ya. See, fokus di sini. Ace of Pentacles, beberapa masalah materi ya. Kalau kalian punya masalah materi, Ace of Pentacles ini bisa harta bersama, aset-aset ya, yang kamu sama dia ciptakan selama bersama dari awal ya. Mungkin dari awal kalian membangun bisnis bersama. I don't know, ada harta bersama di sini dan ini cukup besar ya. Queen of Cups di sini. Dia merasa dia tidak butuh kamu. Dia merasa better kalian tidak usah terlalu percaya satu dengan yang lain, terutama secara materi ya. Dia benar-benar seperti ngambil alih kendali, terutama secara materi di sini. Dan energi dari The Chariot energy,
beberapa masalah isu aset tentang kendaraan atau tentang bagaimana aset itu harus dikelola, ya. Karena Ace of Pentacles dan energi The Chariot ini tentang how to see the future, how to maintenance money to create more money from the money. Jadi kayak kamu pengen bisnis kamu tuh berkembang, tapi arah kalian itu satu ke kanan, satu ke kiri, ya, too much kontradiktif, ya, terlalu berbeda, ya, selalu berbeda arah. Kamu ngerasa bahwa apa yang selama ini kamu kerjakan, yang kamu ciptakan di sini tidak sejalan sama dia, dan ini kamu nunggu untuk dia lebih melunak, mau mendengarkan kamu. Ace of Swords, the will di sini. Oke. Apapun yang kamu tabur di masa lalu, ini ada situasi karma. Ada energi spiritual, the will energy di sini. Tentang bagaimana belajar, ya, dari karma. Jadi kalau kamu punya karma baik, maka akan ada perputaran situasi karma. Sebab akibat itu akan kamu jalani di Maret ini. Ataupun ke depannya, karena energi the will ini juga major arcana. So ini energi semesta, di mana kamu akan mengalami banyak fase-fase chaos, jatuh bangun, berhasil, itu seperti roda kehidupan, ya, banyak sekali ujian pelajarannya. Ten of Pentacles, dia tetap dengan prinsip dia. Mungkin kamu dealing dengan seorang yang menarik kemakmuran. Jadi kalau kamu bisnis dengan orang lain, mungkin ada yang chaos, mungkin ada yang bangkrut, ya. But kalau sama dia, everything will be the gold. Jadi semuanya itu bisa berhasil begitu, step by step, semakin berprogres begitu. Dan ini yang akhirnya kamu tahu kebenarannya. Fase dimana kamu sedang menerima karma kamu, Capricorn. I don't know. I wish this is a good karma for you, ya. Ada siklus karma di sini, King of Cups. Kamu jadi lebih baper, jadi lebih peka, lebih sensitif, merasa hal yang negatif atau feeling negatif, feeling positif. It means like roller coaster in your side, deep in your feeling di sini, oke? Okay? So I don't know, kamu benar-benar merasa, ya, hidup ini nggak fair, hidup ini nggak adil. Ada fase di mana kamu nggak bisa menerima dan berdamai dengan keadaan. Eight of Swords di sini, hubungan yang berakhir. Ini menarik diri beberapa mungkin dealing dengan Virgos. So, beberapa ini hubungan udah 20 tahun ke atas, sudah berproses cukup lama, ya. Dan saya melihat di sini dia menarik diri, semakin dingin. Kamu ngerasa sulit sekali untuk mengakhiri hubungan sama dia. Lagi frustasi berat ini si Capricorn. Lagi nggak bisa menerima kenyataan bahwa pasangan kamu sudah menjauh dari kamu, bahwa kalian sudah tidak bisa bersama lagi. Sekarang bagaimana urusan tentang harta gono gini atau tentang aset bersama ini dikelola, ya. I don't know, this is about money, ya. Dan Queen of Pentacles, Virgos again. So banyak Capricorn mungkin yang dealing dengan Virgos. At the moment di sini kamu merasa perlu menunggu dia kembali. I don't know, it's unfinished business. I don't know, but it's a clear kamu mungkin sudah tidak bersama lagi, kalian sudah pisah rumah, ada masalah bersama yang belum selesai, unfinished business, terutama tentang aset bersama. But kamu tetap ada fase di sini, energi kamu terlihat kamu ingin masih menunggu, ya, kejelasan status komitmen kamu sama dia, apakah akan maju di divorce legality atau bagaimana, kamu nunggu di sini. The Lovers energy, okay, komunikasi. So beberapa mungkin dealing dengan Gemini, Archangel Michael di sini. Seperti ada fase di mana perlu bertemu, perlu bicara, heart to heart conversation. The Star energy, butuh bicara. I don't know, kamu masih optimis untuk bicara, unfinished business dari sisi kamu, Oke, Three of Pentacles di sini mungkin dia sudah poligami atau poliandri atau ada tripartit di sini yang membuat kalian tidak ada komunikasi sama sekali, tidak bisa dan sangat sulit, tertutup komunikasinya. Kalau kalian bertemu di sini tidak ada lagi komunikasi yang intim seperti biasa. Oke, kalau kamu belum bertemu sama dia,
ada harapan kamu untuk bertemu sama dia di masa depan untuk menyelesaikan unfinished business kalian berdua, di sini akan terjadi. Ya, I don't know, mungkin karena ini ada event Ramadan atau ada event Idul Fitri, mungkin di situ ada silaturahim dan akhirnya kalian bertemu. I don't know. At the time ada momen di mana kalian ini ada pertemuan, but dia sangat pasif ya. Three of Pentacles energi kamu. Bisa juga kamu ingin membuktikan bahwa tanpa dia hidup kamu tetap eksis, di mana kamu tambah cantik, tambah ganteng, tambah seksi ya, bersinar like a star from the heaven di sini. But apapun harapan kamu tentang dia, terutama tentang pertemuan di sini, akan ada terjadi pertemuan. Okay, so prepare yourself, be more light like a golden light, shining like a sunshine. Okay, kalau beberapa ini memang sudah pisah rumah, memang kalian tidak bersama lagi begitu. Okay, so it's time to waiting for. Kita lihat juga energi dia, cross watchers kamu, cross watchers Capricorn, clarify. Okay, darling angels, clarify. Cross watchers Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay, jumping. Three of Swords, it's a broken heart, unrequited love, rejection di sini. Bisa dia memang sudah tidak ada hati lagi dengan kamu ya, ini jumping cardnya dia. So rasa dia untuk kamu mungkin sudah sirna, terganti oleh orang lain ya. Beberapa memang isu tripartite di sini. Ada Gemini, so komunikasi yang cukup di sini sulit terjadi karena ada orang lain, bisa dia sudah poligami atau poliandri, terutama dengan Gemini. Cross watchers Capricorn, clarify. Cross watchers Capricorn, clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Energi Maret 2025. Clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay. Two of Pentacles. Energi dari the Magician. Ini beberapa, tidak semua. Ada yang dealing dengan pasangan yang kena hipnotis atau kena guna-guna. Jadi hatinya dibalik, dibikin benci banget sama kamu. I don't know. Mungkin kamu nggak percaya, atau mungkin beberapa Capricorn di sini nggak percaya dengan yang namanya ilmu sihir. But beberapa dari Capricorn, kebanyakan sepertinya, pasangannya ini jatuh cinta dengan orang lain, lalu orang lain ini sihir gitu loh, bikin dibenci gitu, dia benci banget sama kamu ya. Pokoknya lihat kamu itu enak, mual, mau muntah gitu, benci banget sama kamu, dibalikin hatinya. Okay, it's not for all ya, ini bisa vice versa, ini bisa juga nggak resonate buat semua, but yes, beberapa like magic, black magic di sini. Oke, jadi hatinya tuh tawar sama kamu, lupa sama kamu, benci banget sama kamu sih. Ini yang buat kamu bingung. Oke. Kita nggak bisa kena sihir kalau kita punya koneksi yang kuat dengan semesta. Trust me, it's truth. Kalau kamu punya koneksi, kalau kita ya punya koneksi dengan semesta, tanpa kita minta, semesta akan protection kita, tahu atau tidaknya kita. Itu saya pernah alami, saya baru alami kemarin, makanya saya nggak online cukup lama ya. Jadi di rumah saya itu dikirimin banyak ular ya, ada I don't know, tidak pernah koneksi, tapi yang namanya iri dengki ya. Orang lain lihat kita bahagia, tapi kita nggak pernah cerita kesusahan kita ceria, kita bahagia.
Padahal kita punya banyak masalah, ya semua punya masalah. Tapi orang di luar kita ngelihat kayak kita happy gitu, kok hidupnya baik-baik aja gitu. Apalagi orang yang punya kedengkian hati itu kan dia merasa hidup perlu, namanya hidup itu adalah tentang persaingan. Oke, banyak juga yang memang menggunakan black magic ini karena narsisistik, ya. Jadi it's real kalau menurut saya untuk masalah itu, ya. Kalau kalian nggak percaya dengan namanya ilmu sihir, ilmu santet, tumbal, itu benar saya ngalamin sendiri. Jadi walaupun kita tidak melukai orang lain, bahkan tidak ada koneksi sama sekali, orang lain itu dengkinya tidak jelas, ya, karena memang dasar akarnya itu adalah kebencian. Padahal kalau melihat masalah, semua orang punya masalah, termasuk saya. Jadi pasangan kamu ini mungkin dia terlalu membuka diri, kemudian like a magic and hypnotize. Dia langsung seperti orang yang tidak bisa kontrol lagi gitu. Dibalikin hatinya, dibikin benci sekali sama kamu, dibikin jauh sama kamu. Lihat muka kamu itu kayaknya kepanasan gitu, nggak suka gitu kan. Ini buat kamu confused gitu, bingung, what's going on gitu loh. Kamu perubahan dia itu cukup drastis, dramatik begitu. Ya, yes, ini benar dia kena magic ya, dia kena sihir. Jadi kalau kamu nggak bisa kena, berarti kamu punya koneksi yang baik sama, koneksi yang intim sama semesta. And trust me, itu benar banget. Kita punya koneksi yang intim dengan semesta, itu penjaga kita itu luar biasa. Saya ngalamin banget ya, kemarin itu fase terberat saya karena nggak kenal juga, nggak pernah ketemu muka gitu. Tapi mungkin karena melihat hidup saya baik-baik aja, padahal saya punya masalah ya. Cuma karena memang saya orangnya suka nyanyi, suka ceria gitu loh. Saya nggak ngerti lagi gitu kenapa, karena nggak ada kontak fisik, nggak pernah ketemu. Dan itu rumah saya halaman depan doang, dia nggak bisa masuk ya karena ada yang jaga ya. Itu ular banyak, ada ular hitam semua itu, makanya saya lama nggak online ya, jadi curhat saya. Masalahnya ularnya pas diangkat itu kayak ngangkat tali gitu, dia nggak berontak ya. Karena kalau ular yang wild snake itu dia akan merontah gitu, tapi ini enggak. Jadi akhirnya saya pindah rumah gara-gara itu ya. So kalau kamu ngalamin ini, trust me, kamu nggak sendiri gitu. Ini lahir dari kebencian, seseorang yang hidup dengan kebencian kemudian merebut, mengambil apapun yang bukan hak dia gitu. Itu benar ada ya, dan itu nyata. Oke? Jadi kalau kamu ngerasa bingung kenapa pasangan kamu benci sekali dengan kamu, ya walaupun kalian bertemu, tapi dia benci sekali dengan kamu, nah, itu ada sesuatu, the devil energy. See, ada energi yang meng-create untuk buat benci sekali sama kamu. Nih, lihat, this is, you can see this, dia benci banget sama kamu. Okay? Ini bisa vice versa baby, and tidak resonate untuk semua ya. Akhirnya ke reading juga yang kayak gini-gini sana. Kayak gini-gini kan saya ngalamin juga, makanya energinya masuk juga nih yang kayak gini-gini. Okay? Kalau kayak gini terjadi gimana? Tetap berdoa. Tetap berdoa. Waktu saya ngalamin itu, saya percayanya Tuhan saya bukan Tuhan yang mati, powerful, bisa lakuin apapun ya. Jadi saya tidak akan terluka, saya tidak akan menderita, semuanya akan indah untuk saya karena Tuhan saya menciptakan hal yang indah untuk saya. Itu keyakinan saya. Jadi kalau dia seperti itu, kamu jangan goyah sama koneksi kamu sama pencipta. Oke? Di sini ada Eight of Pentacles.
materi nih, materi. Ten of Pentacles, Ace of Pentacles, Six of Pentacles. Oke, materi. Ya, di sini ada the world energy, dunia. Iyalah, orang merebut orang lain, pasangan orang lain ya karena uang. Tidak mungkin ada cinta tulus di sana. It's a bullshit kalau bicara tentang cinta tulus. Ya, kalau orang lain melihat orang lain lebih mapan, kemudian dia pakai sihir untuk menghancurkan. It's about hate, ya. Ada rasa dengki yang berakar mendarah daging, atau mungkin narsisistik, ya. Orang-orang narsisistik itu nggak happy lihat orang happy, ya nggak sih? Dia sendiri nggak happy karena banyak kebencian di hati dia. Itulah dunia, ya. Ini ada dunia sihir di sini, the magician and the world energy. So kamu sedang dihancurkan oleh ilmu kegelapan. Mungkin karena iman pasangan kamu nggak kuat, ya, masih suka bolong-bolong ibadahnya. Jadi abracadabra, like a magic, boom situation, dia terhipnotize. Okay? Ten of Pentacles, this is about money again. Okay, this is about money, home, house, car, everything. Semua aset-aset kalian yang bersama. Seven of Coin, kamu nunggu gitu loh. Kamu nunggu momen dimana ada tindakan di sini. Beberapa tentang warisan yang akan diberikan ke anak, beberapa tentang harta gono gini. Kamu sudah tidak mau lagi berpikir tentang materi. Yang kamu tahu itu penghasilan kamu lebih banyak berkontribusi, itu yang akan kamu pertahankan. Okay? The star energy, this is about future, bisa juga anak di sini, ya. Aset harta gono gini untuk anak di sini sepertinya. See, the star energy cukup kuat, energi kamu, so mungkin ini semuanya akan dialihkan ke anak-anak begitu kalau memang punya isu tentang harta gono gini. Five of Pentacles, kamu mati rasa di sini, tapi kamu hanya ingin menuntaskan masalah aset, ya, di sini. Justice energy, pengadilan, notaris di sini. So ada legalitas yang ingin di manifest, ya, terutama tentang anak di sini. Oke. Eight of Wands, shocking moment, dia kaget di sini. Nine of Swords, the Emperor energy. So dia pengen kontrol supaya kamu nggak mendapatkan apapun. Ten of Swords ini kamu akan kecewa berat, ya. Dia akan ambil kendali. Dia pastikan kamu dapat 0, kosong, gak dapat apa-apa. Ini sengit karena pengaruh dari energi itu tadi, black magic. Dia akan korbankan hubungan, the will energy. Ini energi masa depan, ya, karena energi major arcana. Ketika keributan masalah aset harta gono gini ini akan menguras kehidupan kamu, kesehatan kamu, akan menguras cukup dalam mental kamu. Dia akan mengorbankan hubungan. So dia nggak punya empathy sama kamu, apalagi caring sama kamu. No, it's not. Page of Pentacles, it's manipulate people. Okay, so it's not easy untuk lewatin, mungkin dari Januari akhir sampai sekarang, itu hal yang tidak mudah, ya, untuk kamu. Oke. Kita lihat energi masa depan. Clarify, my darling angels. Energi masa depan Capricorn couple setelah Maret 2025. Clarify, please, clarify. Clarify, please, clarify. Oke, jumping. The Lovers energy Gemini. See, ada pertemuan.
Clarify. Thank you. Okay. Ten of Pentacles, masalah harta. Thank you. Mungkin di Juni, Mei ya. See, devil energy. Kena magnet. Kalau dia punya tripartitnya itu pakai sihir. Ya. Fokus sekali di sini dengan tripartitnya. So, saya melihat di sini kamu sepertinya masih percaya bahwa Sang Pencipta, terutama kalau kamu mengimani tentang Archangel Michael, ini akan protection kamu, akan ngasih kamu keberanian untuk ngadepin dia. See, this is devil, this is Archangel Michael. Okay, so it's not easy. Ini akan terjadi keributan dan huru-hara sampai akhir 2025, dan ini menguras kamu. So keep connection, keep contact with the universe. Ya, the powerful power Sang Pencipta. Ini kamu harus ibadahnya nggak boleh kendor, nggak boleh. Ini diserang. Oke? Caranya gimana? Ya keep contact. Ya, ibadahnya jangan bolong. Kalau bisa rajin puasa. Rajin puasa, koneksi, ibadah yang baik lah, gitu. Oke? Tanpa diminta, semesta itu akan proteksi kita. Kita tahu nggak tahu lagi kena sihir itu, lagi mau disihir itu, kita tanpa diminta kita bakal diproteksi. Itu nyata banget kalau menurut saya. Oke? Ace of Pentacles. Nggak usah terlalu baper, oke? Nggak usah rasa-rasa. Mencoba memahami lagi, nggak usah, oke? Ini bisa vice versa. So di masa depan ada, panjang sekali, Mei ada keributan, ya, aset diambil, salah satunya bisa kendaraan ataupun bisnis yang sedang eksis, ya, yang lagi sedang bertahan itu dia tarik. Oke. Clarify. Ini sampai Desember. Ini keributannya sampai Desember. Ini Two of Cups. Kamu masih percaya bisa bicara dengan orang yang kena sihir? Tidak mungkin terjadi. Oke. Clarify. Crosswatchers clarify Crosswatchers Capricorn di masa depan setelah Maret 2025. Clarify please. Thank you. Ini fokusnya materi. Pokoknya dia dapat lebih dari 70-80%. Makanya bagus kalau punya anak, taruhnya ke anak semua, karena dia pengen kamu dapat 0. Ini bukan karena dia tuh nggak ngerti juga gitu, karena dia terkendali sama tripartitnya di sini. Oke, I don't know kenapa reading ini bisa ada di energi di meja saya. Mungkin yang nonton channel saya ini lagi ngalamin masalah itu ya. Dia kepikiran, makanya energi ketarik. Two of Cups di sini. Oke. Kamu masih percaya bahwa dia mencintai kamu, bahwa hubungan ini akan baik-baik saja. Mungkin beberapa Capricorn tahu bahwa pasangannya kena sihir gitu. See, Ten of Swords. Dia juga akan kehilangan semuanya karena dia itu nggak sadar gitu. Bottom of the deck. See, Seven of Swords, tripartitnya menuntut lebih besar dari hak yang harusnya milik kamu. Ini nggak ada nikah legal gitu. Ini tripartit doang gitu, tapi dominasi, dan mungkin dia dealing dengan narsisistik sehingga dia terkontrol dengan orang ini gitu loh. Kamu pasrah nih di sini. The Fool's energy, kayak orang bodoh, menghancurkan keluarga, menghancurkan diri sendiri. Kenapa? Karena dia tersihir tanpa sadar, menghancurkan semua kebahagiaan dia. Di sini ada the Tower moment di energi kamu.
Di masa depan, you are not alone. Ada semesta yang akan, sang pencipta yang akan membalikan situasi 180 derajat. Tujuan dari tripartit ini, ya, ini anehnya dia tidak menikah, tapi dia menuntut lebih besar hak dari punya kamu. Tujuan tripartit ini adalah menghancurkan kebahagiaan kamu sama pasangan kamu, keluarga kamu, yang baik-baik saja sebelum kehadiran dia. Tujuannya harta. Ya, saya butuh uang, dan uang. Oke. Nah, horor sekali ini pasangannya dia ini, narsisistik sih kayaknya. Ya, sehoror itukah dia? Clarify. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi Maret 2025. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Energi Maret 2025. Clarify. Thank you. Okay. It's time for a treat. Okay. Di-treat gitu loh, dikasih. Kamu tuh berusaha untuk nyenengin dia terus supaya dia berubah. Gimana dianya kehipnotis? Kena sihir? Oke? Tripartitnya juga. Itu. Sihir dia. Ngasih dengan makanan supaya tunduk, ya. Ngasih dengan berbagai cara. Di sini ada please don't lose hope. Jangan patah semangat. Itu tadi. Biasanya pencipta itu kelihatan powernya besar sekali itu saat-saat genting, saat-saat krusial, saat-saat dimana kita nggak duga. It's a miracle will coming to your life when you trust God 1,000,000% in your life. Oke, so jangan putus asa. Dia ngasih kamu racun tanpa henti. Clarify. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus, Maret 2025. Thank you. Past life relationship. Ya, keluarga. Dia dibikin benci sekali sama kamu, sama tripartitnya. Kemudian kamu merasa bahwa hubungan ini layak untuk diperjuangkan, masih berharap, tapi udah ya makan racun terus. Honeymoon di sini, waktu berdua ya, gunakan waktu untuk masa-masa berdua di sini. Ini kalau pasangan kamu nggak kuat, bisa lewat ya. Oke. Clarify, my darling angels, clarify please energy. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus 1-15 Maret 2025. Clarify. Thank you. The spiral dancer, circuit road perception, berputar-putar di sini, lagi dan lagi. Gini, dia itu tahu bahwa dia itu disihir, tapi dia nggak bisa ngelawan. Paham nggak maksudnya? Ngerti? Dia tahu, tapi dia nggak bisa ngelawan. Karena yang ngendaliin ini tripartitnya. Okay. Bottom of the deck, the eyes of beauty, positive expectation, clarity. Lihat dengan mata yang indah. Ya. Punya ekspektasi positif dengan jernih bahwa apa? Semesta itu nggak terkalahkan, sang pencipta itu nggak ada yang bisa ngalahin. Mau dia black magic, mau dia berguru sampai di kandang macan, nggak akan kena gitu, nggak akan bisa menguasai kamu gitu, nggak akan. Kalau kita yakinnya itu 1 juta kali gitu, dari iman kita tuh berusaha seperti itu gitu, walaupun situasi chaos.
kita tetap imani bahwa tidak ada yang terkalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan semesta. Sang Pencipta. Ya, itu udah saya alami. Miracle itu saya alami. Sampai ngelihat, ada yang ngelihat ini loh, cahaya tuh kayak nahan di pintu rumah saya tuh. Kan saya pasang CCTV. Itu cahaya tuh kayak bung gitu, kayak nahan gitu, pintunya nahan gitu. Jadi dan pas saya ngelihat itu golden light energy ya, habis itu ada ular di balkon saya, itu saya akhirnya paham gitu bahwa nggak ada yang bisa mencelakakan kita kalau kita tetap tenang, tetap kusyuk untuk beribadah, percaya, mengimani semesta Sang Pencipta itu dahsyat, tidak tidur, tidak mati. Pencipta itu hidup, penjaga, pelindung terbaik kita. Itu 100 kali 1.000.000% saya jamin kalau kamu punya keyakinan, iman ya, terutama iman ya. Inilah yang akan membuka mata kamu untuk melihat hal yang positif ya. Kan banyak orang beribadah hanya rutinitas ya, juga kadang-kadang gak bisa merasakan Sang Pencipta yang dia sembah gitu kan. Ketika kamu ngalamin kejadian ini, kamu akan lihat, wah ternyata yang nyata itu tidak senyata yang kamu lihat. Sang Pencipta yang tidak terlihat itu nyatanya lebih dari yang nyata yang bisa dilihat dua mata kamu. Itu kamu bisa buktiin, dan itu dari situ ibadah kamu, iman kamu itu udah gak biasa-biasa lagi, gak suam-suam kuku lagi, udah pegang tangan Pencipta untuk berjalan sama kamu. Hidup jadi lebih berbeda gitu, hidup jadi berbeda sekali gitu. Kalau orang kadang-kadang mau buat baik hanya untuk takut dosa, kamu tahu berbuat baik itu bukan karena takut dosa, tapi kamu berbuat baik karena Pencipta kamu sudah baik sama kamu. Kayak gitu. Jadi bukan hanya karena ketakutan berdosa, tapi karena kamu tahu bahwa Pencipta kamu tuh baik. Jadi kamu juga harus berbuat baik gitu. Mudah-mudahan paham maksud saya ya. Jadi beribadah tanpa ketakutan, karena punya the eyes of beauty di sini. Positive expectation, clarity, lebih jernih lagi melihat. Oke baby, itu aja. Vice versa. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.